Halo, kita lanjut pada video pembelajaran yang kedua ya, masih part 1 ya nak ya, tentang bekerja di laboratorium. Jadi tata tertib yang harus kita ketahui ketika kita belajar di laboratorium, kita sebagai praktikan yang melakukan percobaan ya, yaitu kita harus memiliki sikap yang jujur, terbuka, dan teliti. Nah, untuk memasuki lab, pastikan kita sudah menggunakan atau memakai jas laboratorium dan sepatu yang tertutup untuk menghindari kita dari tumpahan zat yang berbahaya mengenai tubuh kita. Ya, kemudian tidak boleh makan dan minum. Pastikan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan petunjuk percobaan. Kemudian setelah kita selesai melakukan percobaan atau praktikum, pastikan meja kerja kita sudah bersih, alat sudah bersih, bahan-bahan sudah diletakkan pada posisi semula, keran air tertutup, sudah ditutup, kontak listrik sudah dimatikan atau dicabut ya. Nah, kemudian yang penting juga adalah menguasai tentang kegunaan dari alat. Jadi ketika kita melakukan percobaan atau kita bekerja di laboratorium, kita harus tahu dengan pasti fungsi dari masing-masing alat yang kita gunakan. Nah, ada beberapa yang akan Miss tampilkan di sini ya. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa baca di textbook kalian, itu banyak contoh-contohnya. Oke. Nah, di sini ada tabung reaksi, tabung reaksi dan penjepit itu untuk tempat sampel cair direaksikan di dalamnya ya, raknya, tempatnya. Kalau kita mau melakukannya, kita letakkan di sana bisa. Menjepit untuk menjepit tabung reaksi, khususnya ketika kita melakukan pemanasan. Kemudian lampu ukur itu untuk mengukur sampel dalam wujud cair, bisa ya. Kemudian termometer juga sebagai tempat zat cair atau boleh untuk mengukur atau sebagai sampel titrasi. Kemudian beker, gelas untuk tempat zat cair atau pelarut ya, pipet tetes untuk mengambil sampel dalam jumlah yang sedikit, mengambil zat dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian pipet ukur juga mengambil sampel dengan jumlah yang lebih teliti. Plat tetes untuk mereaksikan sampel dalam jumlah yang sedikit. Nah, kaki 3 untuk penyangga ketika kita melakukan pemanasan menggunakan Bunsen. Gelas ukur itu untuk mengukur sampel yang akan kita gunakan wujud cair. Buret untuk tempat indikator ketika kita melakukan titrasi. Ya, nah kita harus mengenal simbol dan sifat dari bahan yang kita gunakan. Jadi di laboratorium itu identik dengan zat-zat yang berbahaya, jadi nggak boleh sembarangan ya nak. Nah, di situ pahami setiap simbol-simbol yang ada. Nah, untuk yang eksplosif mudah meledak ya, ada yang oxidizing, kemudian mudah terbakar ya, toksik atau beracun, iritasi, dangerous for environment. Nah, masih ada lagi beberapa, boleh dicari dari sumber yang lain atau dari teks kita juga ada. Oke, demikian untuk bekerja di laboratorium ya, dasar-dasar yang harus kalian pahami dengan baik. Oke, tetap semangat dalam belajar kimia, kerjakan latihan-latihannya dengan baik. Jika ada topik-topik yang kalian belum pahami dengan baik, boleh ditanyakan secara langsung dengan Miss ya, secara personal tentunya. Oke, thank you for your attention. See you again. Okay, bye.